Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiwanto Bani. Saat ini saya adalah mahasiswa program studi hukum di Universitas Saber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit sosialisasi ya mengenai perlindungan data pribadi di era digital dan tantangan implementasi Undang-Undang PDP di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit sosialisasi bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi di era digital saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia saat ini adalah di transformasi digital. Jadi kita tidak lagi ya eh, terpapar dengan digitalisasi yang bisa merugikan kita sendiri, diri pribadi, baik diri pribadi maupun keluarga. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit sosialisasi bagaimana sih cara kita itu untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Izinkan saya sebentar melakukan share screen. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana cara kita itu melakukan suatu perlindungan terhadap data pribadi di era digital. Jadi, bagaimana tantangan dan implementasinya terhadap Undang-Undang PDP di Indonesia. Nah, kesempatan ini saya berikan untuk atau saya sampaikan untuk melakukan sosialisasi ya bagaimana cara kita melakukan perlindungan diri terhadap data pribadi kita berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, pada kesempatan ini ya beberapa nanti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah agenda saya ini yaitu mengenai pendahuluan, kemudian konsep dan prinsip bagaimana definisi, klasifikasi dan prinsip perlindungan data, kemudian apa hak dan kewajiban, hak subjek data dan kewajiban pengendali data, kemudian risiko dan implementasi atas ancaman digital ya dan tantangan terhadap Undang-Undang Perlindungan Diri Pribadi, kemudian bagaimana strategi dan masa depan perlindungan praktis dan kolaborasi lintas sektor. Nah, kita lihat di sini ya, transformasi digital dan risiko data pribadi. Jadi kita lihat di sini bahwa transformasi digital itu mengubah cara individu, organisasi, dan negara berinteraksi dan berkomunikasi terhadap transaksi ekonomi hingga pelayanan publik. Jadi kita lihat bahwa teknologi seperti internet, itu big data, dan kecerdasan buatan itu bisa mendorong pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara masif. Jadi data pribadi bukan sekedar identitas, melainkan aset strategis bernilai ekonomis tinggi. Namun di balik itu manfaatnya terdapat risiko serius berupa penyalahgunaan dan kebocoran data yang merugikan individu maupun institusi. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Solove tahun 2021. Nah, kita lihat kondisi Indonesia dan urgensi Undang-Undang PDP. Apa masalah yang dihadapi? Yang pertama adalah meningkatnya kasus kebocoran data berskala besar, kemudian lemahnya sistem keamanan informasi, kemudian rendahnya kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data, dan keempat adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Nah, apa respon pemerintah terhadap hal ini? Pemerintah sudah menghadirkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, tantangan utamanya adalah implementasi regulasi dan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Ini menurut penelitian dari Greenleaf tahun 2022. Nah, selanjutnya, apa manfaat dan tujuan daripada sosialisasi ini? Yang pertama, ya saya memberi sosialisasi ini manfaatnya adalah untuk masyarakat umum, dia bisa meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaan teknologi digital secara aman. Untuk pelaku usaha, dia mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pemahaman perlindungan data. Nah, bagi para akademisi, itu bisa menjadi referensi pengembangan kajian, hukum digital, dan perlindungan data di Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa
peningkatan literasi hukum itu menjadi kunci mewujudkan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Nah, jadi kita pahami apa itu data pribadi, ya. Jadi data pribadi itu adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi langsung itu mencakup nama, nomor identitas, atau alamat, dan identifikasi tidak langsung itu dilakukan melalui kombinasi lokasi, kemudian kebiasaan digital atau data transaksi. Nah, di era digital ini, data pribadi itu menjadi elemen penting dalam layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga media sosial. Jadi perlindungan mencakup hak asasi manusia dan keamanan individu. Nah, inilah yang disebut dengan data pribadi. Nah, selanjutnya, klasifikasi data pribadi dalam Undang-Undang PDB, yang pertama adalah data pribadi umum, nama lengkap, jenis kelamin dan kewarganegaraan, agama dan status perkawinan. Nah, informasi dasar yang dapat diidentifikasikan secara umum. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan data pribadi spesifik atau disebut dengan sensitif, yaitu data kesehatan, ada biometrik, data genetika, data keuangan, dan data anak. Ini memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena potensi risiko penyalahgunaan yang lebih besar. Jadi klasifikasi ini sejalan dengan standar internasional mengenai GDPR yang menempatkan perlindungan data sebagai hak fundamental dan individu. Ini menurut Greenleaf tahun 2022. Selanjutnya, apa pondasi prinsip dari perlindungan data? Jadi prinsip perlindungan data itu merupakan pondasi utama dalam pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, setiap pemrosesan data harus dilakukan secara sah, adil, dan bertanggung jawab, mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan data. Penerapan prinsip ini menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem digital. Selanjutnya, ada 4 prinsip utama dari perlindungan data. Yang pertama transparansi, yang kedua keamanan data, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat pembatasan tujuan. Nah, apa yang disebut dengan transparansi? Transparansi adalah pengendali data wajib memberikan informasi jelas mengenai tujuan, dasar hukum, dan cara pengelolaan data kepada subjek data. Kemudian keamanan data, menerapkan langkah teknis yang memadai seperti enskripsi, autentikasi, dan pengawasan akses internal untuk mencegah kebocoran. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Jadi setiap pihak yang memproses data itu bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pelaporan insiden kebocoran. Nah, kemudian pembatasan tujuan, bahwa data pribadi itu hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan secara spesifik dan sah saat pengumpulan. Nah, ini 4 prinsip utama perlindungan data pribadi. Nah, apa hak-hak subjek data pribadi? Yang pertama adalah hak akses. Jadi individu itu berhak mengetahui apakah datanya sedang diproses dan memperoleh salinan data tersebut. Kemudian hak koreksi, individu itu berwenang memperbaiki data yang tidak akurat atau tidak lengkap untuk mencegah keputusan yang merugikan. Kemudian hak penghapusan atau yang disebut dengan right to be forgotten, individu dapat meminta penghapusan data ketika sudah tidak relevan atau diproses tanpa dasar hukum yang sah sejalan dengan GDPR. Jadi di sini bahwa penguatan hak subjek data itu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan organisasi untuk memproses data. Jadi inilah yang disebut dengan hak-hak subjek data pribadi. Nah, selanjutnya, apa kewajiban pengendali data? Yang pertama adalah keamanan atau security. Jadi enkripsi dan autentikasi berlapis, kemudian pengendalian akses internet, kemudian audit dan evaluasi berkala, dan pemberitahuan insiden kebocoran. Yang kedua harus transparansi, ya. Pengendalian data wajib memberikan informasi yang jelas, jujur dan mudah dipahami melalui kebijakan privasi yang terbuka, pemberitahuan tujuan pemrosesan, dan mekanisme persetujuan atau konsep yang sah. Jadi kombinasi keamanan yang kuat,
transparansi yang memadai, itulah menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap data ini. Nah, selanjutnya, ancaman cyber di era digital. Jadi kita lihat bahwa risiko digital itu muncul akibat meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas individu dan organisasi. Jadi ada berbagai macam ya ancaman terhadap cyber. Yang pertama adalah phishing. Apa itu phishing? Penipuan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau data keuangan. Yang kedua disebut dengan malware. Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya untuk merusak sistem, mencuri data, dan mengganggu jaringan. Kemudian ransomware itu menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk pemulihan akses. Kemudian ada disebut dengan social engineering, yaitu memanipulasi psikologis agar korban secara sukarela memberikan akses informasi rahasia. Nah, ini banyak kita jumpain ya saat ini bahwa penipuan-penipuan di era digital itu banyak. Jadi ini ancaman cyber di era digital. Ada yang disebut dengan phishing, ada yang disebut dengan malware, ada yang disebut dengan ransomware, dan ada yang disebut dengan social engineering. Nah, apa dampak risiko digital terhadap organisasi? Yang pertama pasti kerugian finansial. Hilangnya dana akibat penipuan transaksi. Jadi sudah banyak kita lihat atau kita dengar di berita bahwa banyak orang tertipu terhadap transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Kemudian biaya pemulihan sistem dan pembayaran tebusan ransomware, biasanya ini dia itu meminta tebusan terhadap data-data yang rencana dia hacking. Kemudian tuntutan hukum akibat kebocoran data pelanggan dan kerusakan reputasi. Jadi serangan cyber itu menurunkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis dalam jangka panjang. Jadi pelanggan itu enggan menggunakan layanan perusahaan yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan data. Kemudian di sini penerapan manajemen risiko digital wajib itu mencakup autentikasi yang berlapis, kemudian pelatihan keamanan informasi standar ISO 27001 dan regulasi Undang-Undang PDP. Nah, di Indonesia kita lihat ada yang disebut dengan Undang-Undang 27 tahun 2022. Ini suatu tonggak hukum. Ya, di sini nyatakan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum dan kesadaran kolektif masyarakat. Ini menurut Greenleaf tahun 2022. Nah, di Indonesia ada namanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Nah, undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya insiden kebocoran data di Indonesia. Kemudian, regulasi ini menetapkan kerangka hukum komprehensif yang mengatur subjek data, kewajiban pengendalian data, serta mekanisme penegakan hukum dalam ekosistem digital nasional. Nah, selanjutnya, apa tantangan terhadap aspek regulasi? Walaupun kita sudah punya yang namanya Undang-Undang 27 tahun 2022. Yang pertama adalah harmonisasi peraturan sektoral. Jadi di sini banyak institusi itu menghadapi ketidakjelasan teknis terkait mekanisme pengawasan, standar keamanan, dan pembagian kewenangan antar lembaga. Kemudian kesenjangan regulasi terhadap teknologi. Jadi perkembangan teknologi digital seringkali lebih cepat dari kemampuan regulasi menyesuaikan diri, menimbulkan celah hukum dalam perlindungan data. Kemudian kebutuhan regulasi yang adaptif, pemerintah perlu membangun kerangka regulasi yang responsif terhadap kecerdasan buatan, komputasi awan, dan analitik data besar. Kemudian tantangan implementasi organisasi dan masyarakat. Yang pertama adalah tantangan organisasi. Jadi di sini belum ada tata kelola data yang memadai. Yang kedua, tidak ada data protection officer atau disebut dengan DPO. Kemudian biaya investasi teknologi keamanan tinggi terutama bagi UKM. Jadi ini memang suatu tantangan ya bagi kita bagaimana kita melakukan perlindungan data terhadap individu, nasabah ataupun masyarakat. Nah, tantangan bagi masyarakat, kebiasaan berbagi data pribadi sembarangan di media sosial. Jadi kita lihat bahwa di Indonesia ini kita terlalu gampang untuk berbagi data pribadi di media sosial. Nah, itu merupakan suatu risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Kemudian rendahnya literasi digital. Ini bisa meningkatkan potensi kerugian bagi masyarakat atau bagi individu. Nah, di sini bahwa kita lihat
Keberhasilan Undang-Undang PDP ini memerlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang ini juga sudah ada namanya kerangka sanksi dalam Undang-Undang PDP. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu mengatur 3 bentuk sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi sebagai perlindungan hukum bagi subjek data. Yang pertama sanksi administratif, biasanya teguran tertulis, penghentian pemrosesan, penghapusan data hingga denda administratif. Kemudian sanksi perdata, yaitu gugatan ganti rugi subjek data atas kebocoran atau penyalahgunaan data tanpa persetujuan. Kemudian ada juga sanksi pidana. Jadi pidana penjara dan denda signifikan untuk tindakan sengaja memperoleh, mengungkapkan, atau memalsukan data secara melawan hukum. Jadi undang-undang ini sebenarnya sudah melindungi individu, masyarakat, maupun organisasi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Ada 3 sanksinya, boleh sanksi administratif, kemudian ada sanksi perdata, dan ada juga sanksi pidana. Nah, kemudian fungsi sanksi, apa sih fungsi sanksi sebagai instrumen perlindungan data? Yang pertama adalah fungsi preventif. Jadi sanksi administratif itu mendorong kepatuhan organisasi dan memotivasi institusi untuk membangun sistem keamanan informasi yang baik. Kemudian fungsi represif, sanksi pidana itu memberikan efek jerak kepada pelaku pelanggaran data yang bersifat sengaja dan merugikan. Kemudian perlindungan HAM digital, pengaturan sanksi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian penting dari hak asasi manusia di era digital yang harus ditegakkan secara tegas dan berkeadilan. Kemudian di sini kita lihat apa peran pemerintah dalam perlindungan data. Sebagaimana kita ketahui, tadi pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi yang pertama, undang-undang ini merupakan suatu regulasi menyusun kebijakan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian undang-undang ini juga sebagai pengawasan, koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman cyber. Dan undang-undang ini juga merupakan suatu edukasi, meningkatkan literasi digital dan infrastruktur keamanan cyber. Jadi di sini pemerintah itu berupaya menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital dalam bentuk regulasi, dalam bentuk pengawasan, dan dalam bentuk edukasi. Nah, peran perusahaan dan masyarakat. Nah, jadi kita lihat di sini perusahaan juga berperan dalam perlindungan data pribadi. Jadi peran perusahaan adalah menerapkan tata kelola keamanan informasi, menjaga kerahasiaan data pelanggan, melatih SDM, dan menyusun prosedur penanganan insiden cyber. Kemudian peran masyarakat, yang pertama meningkatkan kesadaran dan literasi digital, yang kedua berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di internet, yang ketiga mengenali modus phishing dan penipuan daring. Nah, selanjutnya kalau kita lihat beberapa kasus yang ada, yang pertama adalah studi kasus mengenai kebocoran data. Jadi di sini kebocoran data terjadi akibat lemahnya sistem keamanan cyber, kelalaian pengelolaan data, atau serangan peretas. Di Indonesia, data pelanggaran seperti nama, nomor telepon, nama alamat email, hingga nomor identitas diperjualbelikan secara ilegal di internet untuk berbagai tindakan kejahatan. Jadi dampak bagi individu adalah kerugian finansial. Berapa banyak orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu data, kemudian uang dia juga di rekening hilang. Itu merupakan suatu kerugian yang dialami oleh individu. Kemudian pencurian identitas dan hilangnya privasi pribadi. Nah, dampak bagi perusahaan pasti merupakan kerusakan reputasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Nah, kita lihat berita jika ada suatu katakanlah lembaga keuangan atau perbankan yang datanya bocor, mungkin masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap perbankan tersebut, sehingga bisa merusak reputasi perbankan tersebut. Untuk perusahaan, dia bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, kalau kita lihat, ada juga kasus penipuan OTP. Nah, kalau kita lihat, bagaimana
penipuan OTP ini? Yang pertama adalah hubungan palsu pelaku mengaku sebagai petugas resmi. Ya banyak kita dengar bahwa orang nelpon mengaku sebagai pejabat bank, banyak nelpon sebagai pejabat pemerintah, dan yang lainnya. Kemudian dia mengelabuhin OTP, korban diberi tekanan lalu memberikan OTP. Nah, kemudian setelah dia mendapat OTP, kemudian pengambil alihan, jadi pelaku akses akun dan transaksi ilegal. Jadi di sini penipuan OTP itu memanfaatkan social engineering. Pelaku mengaku sebagai petugas bank atau dompet digital untuk memperoleh kode OTP korban. Jadi OTP adalah kode rahasia yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Nah, kasus ini membuktikan bahwa ancaman digital tidak hanya bergantung pada kelemahan teknologi, tetapi juga pada rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu diliterasi tentang perlindungan data pribadi. Nah, bagaimana strategi perlindungan data di tingkat individu? Ya, yang pertama gunakanlah paspor yang kuat, kombinasi huruf besar kecil, angka dan simbol, hindari informasi pribadi dan jangan gunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Kemudian aktifkan two-factor authentication atau 2FA, tambahkan lapisan keamanan, kedua melalui kode OTP, biometrik atau aplikasi autentikator terutama untuk perbankan digital dan media sosial. Kemudian waspadai ancaman digital, tingkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, email phishing dan praktek social engineering yang bertujuan mencuri data. Nah, kemudian lakukanlah kebiasaan digital yang aman. Ganti paspor secara berkala, sering-seringlah mengganti paspor, kemudian sering-seringlah mengganti password ya. Password ini merupakan suatu rahasia memang untuk individu. Jadi sering-seringlah diganti agar tidak mudah diduplikasi oleh orang-orang yang bisa merugikan individu. Kemudian periksa izin aplikasi. Jadi batasi akses aplikasi hanya pada data yang benar-benar diperlukan. Kemudian verifikasi sumber, selalu verifikasi kehasilan pesan atau panggilan sebelum memberikan informasi sensitif. Kemudian update sistem, ya perbarui perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Nah, di sini kita perlu yang disebut dengan literasi digital, ya. Jadi kita juga harus melakukan literasi terhadap digitalisasi ini. Jadi literasi digital itu merupakan kunci masa depan. Jadi masa depan perlindungan data itu sangat bergantung pada peningkatan literasi masyarakat. Ya, literasi digital itu mencakup pemahaman etika digital, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta kemampuan mengenali ancaman cyber seperti phishing dan penyebaran informasi palsu. Jadi pendidikan dan sosialisasi keamanan digital itu perlu dilakukan secara berkelanjutan dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, hingga lingkungan kerja dan masyarakat umum. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kolaborasi lintas sektor ya untuk ekosistem digital yang aman. Jadi untuk ekosistem digital yang aman ini perlu kolaborasi ya. Yang pertama pemerintah menyusun regulasi dan pengawasan. Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang untuk perlindungan data pribadi. Kemudian perusahaan harus membangun sistem keamanan yang andal. Kemudian masyarakat meningkatkan literasi dan kewaspadaan digital, kemudian akademisi dan komunitas teknologi, riset, inovasi, dan edukasi publik. Jadi, mohon maaf, jadi tantangan ancaman cyber yang kompleks dan lintas wilayah tidak dapat ditangani oleh satu pihak. Jadi sinergi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, perlindungan data adalah tanggung jawab bersama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah itu memperkuat regulasi, pengawasan, dan edukasi publik secara konsisten. Perusahaan menetapkan tata kelola keamanan informasi yang baik, serta menjaga transparansi dalam mengelola data pengguna. Masyarakat itu meningkatkan literasi digital dan berhati-hati dalam menggunakan layanan teknologi, serta berbagi informasi pribadi. Jadi, perlindungan data itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, yang pertama adalah data pribadi adalah aset strategis. Jadi perlindungannya menyangkut hak asasi manusia, bukan sekedar kewajiban administrasi. Jadi karena data pribadi adalah aset strategis, maka
pribadi individu wajib menjaga dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang PDP adalah langkah penting. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 memberikan kepastian hukum, namun efektivitasnya bergantung pada komitmen seluruh pihak. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan lahirnya undang-undang ini. Tinggal kita secara komitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan, seluruh aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Nah, yang ketiga adalah literasi hukum adalah kunci. Jadi perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, dibutuhkan kesadaran, kepatuhan, dan budaya keamanan digital yang kuat. Jadi di sini masyarakat itu harus memahami ya undang-undang perlindungan data pribadi, di mana ya kita sebagai masyarakat itu juga harus memahami ya kepatuhan terhadap hukum dan budaya digital yang kuat. Jadi di sini kesimpulannya kita pahamin bahwa ya dalam edukasi dan literasi ini ya saya simpulkan bahwa yang pertama adalah data pribadi adalah aset strategis. Yang kedua, Undang-Undang PDP adalah langkah penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, literasi adalah kunci. Jadi literasi bagi masyarakat adalah kunci untuk budaya keamanan digital yang secara kuat. Jadi kalau kita lihat di sini, saya ambil dari beberapa referensi untuk menyampaikan literasi ini. Jadi kesimpulannya atau closing statement-nya adalah bahwa bersama melindungi data membangun kepercayaan digital. Transformasi digital dapat memberikan manfaat optimal hanya jika hak privasi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat dijaga bersama. Demikian edukasi dan literasi hukum yang saya berikan ini mengenai perlindungan data pribadi. Jadi semoga ya, apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, kemudian bagi individu, bagi perusahaan. Bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi kita yang cukup sensitif sehingga kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika terjadi. Jadi di era digital kita tidak mungkin tidak terpapar dengan digitalisasi, namun kita harus waspada. Ya, waspada dalam perlindungan data pribadi. Data pribadi ini ya dilindungi oleh pemerintah juga melalui Undang-Undang PDP. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menonton video saya ini, mari kita jaga data pribadi kita. Mari kita jaga data-data yang ada pada kita, tidak sembarangan untuk men-share terutama di media sosial, supaya kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Demikian ya sosialisasi dan literasi ini saya sampaikan. Semoga berguna bagi masyarakat dan semoga teman-teman yang menonton literasi ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan sehingga bisa melakukan perlindungan terhadap data pribadi secara optimal sehingga tidak merugikan diri pribadi. Demikian ya semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan berguna bagi yang menonton video saya ini. Demikian saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.